Kita akan melanjutkan pembahasan Injil Sinopsis. Kita masuk di tema selanjutnya, yaitu pengampunan, yang berasal dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Silakan. Matius 18 ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, baik. Bapak Ibu, dari bacaan ini seharusnya kita tahu bagaimana hati Bapa, bagaimana hati Allah, apa yang dikehendakinya, apa yang dimauinya bagi kita dalam hidup bersama, dalam hidup sebagai sesama hamba, gitu ya. Bacaan ini Bapak Ibu masih sambungan ayat 21 dan 22. Ayat-ayat ini masih terkait dengan pembahasan Kamis-Kamis sebelumnya. Ya, kalau di Kamis sebelumnya kita membahas kesepakatan dalam jemaat untuk menganatema, untuk memisahkan orang berdosa atau mengampuninya, gitu ya. Nah, ayat ini masih sambungan. Jadi kalau kita bahas dari Kamis lalu, maka sebetulnya segala mekanisme mengucilkan jemaat sudah tidak perlu dilakukan kecuali benar-benar terpaksa, ya. Memisahkan jemaat, mengusir seorang jemaat tidak perlu dilakukan jika tidak benar-benar terpaksa. Apapun kesalahannya selama masih mau berubah, terima. Berapa kali pun kesalahannya, ya kita harus berbesar hati. Dikatakan 77 kali 7 kali orang harus mengampuni, kan gitu ya. Ini berarti mengampuni tanpa batas. Jadi jika dihubungkan dengan jawaban Yesus, ya, maka artinya ya jawaban Petrus, jawaban Yesus minggu lalu gitu ya. Jadi jika dihubungkan dengan jawaban Yesus yang minggu lalu kita pelajari, artinya Petrus atau jemaat harus mengampuni jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Jika ada aturan orang mengampuni sehari 7 kali, kamu harus 70 kali 7 kali. Ya, itu. Istilahnya kamu harus mengampuni melebihi standar yang ada. Kita harus memiliki kelapangan hati untuk mengampuni. Jika ada yang mengajarkan mengampuni 7 kali,
maka kita harus mengampuni sesama jemaat tanpa batas. Itu artinya 70 kali 7, tanpa batas. Bukan berarti kita malah ngitung 70 kali 7 Pak, berarti 490. Ya enggak perlu seperti itu ya. Bapak Ibu perlu dipahami ya, latar belakang orang Yahudi saat itu terbiasa hidup dengan hukum yang bisa menuntut keadilan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu pola keadilan. Hukum saat itu menyatakan hal seperti itu adil. Seseorang berdosa bisa dituntut mengganti apa yang telah dia rugi, apa yang telah dia buat sehingga kita rugi. Gitu ya. Jadi ingat ya, saat itu hukum benar-benar kaku. Latar belakang Yahudi saat itu setiap orang berhak menuntut keadilan. Tidak salah Bapak Ibu, soal keadilan itu memang harus ditegakkan supaya orang tidak dengan mudah merugikan orang lain. Tetapi lebih dari keadilan, Tuhan ingin kita memiliki kasih. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu adil. Kamu merugikan aku 100, aku menuntut ganti rugi 100, itu adil. Tetapi melampaui keadilan, Tuhan ingin kita memiliki kasih lebih utama. Ini level lebih lanjut dari yang disebut kedewasaan rohani atau kesempurnaan. Dalam hidup kita, berapa kali kita berdosa kepada Allah? Enggak terhitung. Tetapi kalau sampai saat ini kita bisa hidup, sampai saat ini kita masih bernafas dan ada kesempatan untuk memperbaiki hidup, itu pengampunan Tuhan itu luar biasa. Ya. Itulah kedewasaan. Itulah kesempurnaan. Seperti Allah sempurna, demikian kau harus sempurna. Seperti itu Allah dewasa dalam kasih. Demikianlah kita harus dewasa dalam kasih. Itu maksudnya. Kalau Allah ya hanya menuntut keadilan, kita mati semua. Kenapa? Karena setiap kita berdosa harus mati. Harus sembelih lembu, sembelih domba. Rugi banyak. Enggak hidup kita. Karena setiap dosa harus ada penebusan. Gitu ya. Inilah level yang lebih lanjut ya. Kita dituntut hidup adil, tetapi lebih dari itu kita dituntut untuk memiliki kasih. Ini level lebih lanjut dari kedewasaan rohani. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita manusia bisa sempurna seperti Allah dalam kasih. Ya, ingat konteksnya kasih. Tidak selalu menuntut balas, meskipun kita berhak. Ada orang merugikan kita, ada orang nabrak mobil kita. Kita berhak kan nuntut ganti rugi. Itu hak kita. Kalau kita nuntut ganti rugi, itu adil, itu enggak salah kok. Tetapi Tuhan ingin kita memiliki kasih. Kasih itu melampaui keadilan. Tidak harus selalu menuntut balas, tidak selalu harus menuntut ganti rugi, meskipun kita berhak. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Ya. Kita baca yuk, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita dituntut sempurna oleh Bapa. Kita dituntut sempurna oleh Tuhan Yesus seperti Bapa sempurna. Kesempurnaan Bapa itu luas Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus ngerti konteks. Kita enggak dituntut sempurna dalam segala hal. Tidak.
konteks ayat ini tentang kasih. Kalau dalam segala hal, ya kalau bisa silahkan ya, tetapi itu tidak mungkin. Kenapa? Contoh, Allah itu maha tahu. Kita nggak mungkin maha tahu sesempurna Allah maha tahu. Betul enggak? Kita kan terbatas. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan ayat dari konteks. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, ini bicara soal kasih. Kalau Anda baca mulai ayat 38 sampai 48 itu bicara kasih semua. Bicara kasih semua. Kita ambil contoh ayat 44 sampai 45. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, jelas? Jadi konteks hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, itu sempurna dalam hal kasih. Bukan dalam segala hal. Allah tahu kita manusia, kita gak bisa sempurna seperti Allah dalam segala hal. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Ini dalam hal kasih. Kita baca. Ayat 44. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kita dituntut mengasihi musuh. Jangan menuntut balas. Kasihi musuhmu. Ya, kalau mereka berbuat jahat, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu maksudnya. Ampuni mereka. Jangan menuntut pembalasan. Jangan menuntut perbuatan jahat yang dilakukan mereka terhadap kita. Seperti Allah menerbitkan matahari baik untuk orang jahat maupun orang benar, demikianlah kita seharusnya terhadap orang yang jahat kepada kita. Kalau kita baik terhadap orang baik sama kita, penjahat pun bisa. Tetapi kalau kita harus baik terhadap orang yang menjahati kita, itu yang sulit. Itu yang dituntut Tuhan bagi kita. Jadi hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ini bicara soal kasih. Ayo kasihi. Ayo kasihi sesamamu, kasihi musuhmu bahkan. Jangan menuntut balas. Itu, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu surga sempurna. Ingat ya, satu ayat ini muncul dari konteks yang lebih luas. Jangan comot satu ayat saja. Kita bisa salah paham. Satu ayat ini bicara soal kesempurnaan dalam hal kasih, karena konteksnya soal kasih. Silakan baca ayat-ayat di atasnya, itu kasih semua. Yang dituntut Bapa itu Bapak Ibu. Yang dituntut Tuhan Yesus itu kasih. Ya. Termasuk dalam kisah ini gitu ya. Allah menuntut kita bisa mengasihi saudara kita yang berbuat jahat. Kita harus bisa mengampuni saudara kita yang merugikan kita. 77 kali 7 kali. Jangan menuntut hukuman buat dia. Kasihi, lepaskan pengampunan. Ya. Bapak Ibu, jika Allah hanya menekankan keadilan, pasti menuntut balas apa yang telah kita perbuat. Betul enggak? Allah itu kalau hanya menekankan keadilan, dia pasti menuntut kita. Kamu telah berdosa, Fit. Kamu harusnya mati. Wah, punah manusia Bapak Ibu. Kalau Allah menuntut keadilan, manusia ini punah. Kalau semua manusia ngototan gitu ya, bersikeras gitu ya, menuntut keadilan, hidup ini tidak bisa damai loh sama tetangga, sama saudara, pasti ribut terus. Ya. Jika Allah menekankan keadilan saja, pasti menuntut balas apa yang telah kita perbuat, maka kita semua manusia pasti binasa. Bapak Ibu, keadilan itu baik. Namun memiliki kasih itu jauh lebih baik.
Seharusnya kita berperan aktif menciptakan situasi kondisi yang lebih baik. Ya. Kita baca yuk, Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, kalau itu tergantung kita, kita yang dirugikan. Ayo, kita yang aktif memberikan pengampunan. Supaya semua baik-baik saja. Jangan kita dirugikan, kita nuntut. Bapak Ibu, ada kisah kerajaan Singosari. Mungkin Anda semua tahu ya. Tunggul Ametung itu dibunuh Ken Arok. Anaknya Tunggul Ametung tidak terima, membunuh Ken Arok. Anaknya Ken Arok tidak terima, menuntut balas, dia membunuh anaknya Tunggul Ametung. Terus seperti itu. Kalau menuntut keadilan, balas dendam itu kan menuntut keadilan sebetulnya. Membalas dendam itu sebetulnya menuntut keadilan dengan caranya sendiri, istilahnya begitu. Enggak selesai-selesai. Itu berapa keturunan mati bunuh-bunuhan. Lain kalau kita ya sudah kamu sudah membunuh, aku ngampuni kamu, putus hubungan, kita tidak mau menyakiti. Kamu hidup sendiri, aku hidup sendiri. Misalnya seperti itu. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Enggak harus darah tertumpah terus hanya karena menuntut keadilan. Itu maksudnya. Bukan berarti keadilan itu tidak baik ya, menuntut keadilan itu baik. Itu sebabnya ada pengadilan. Itu sebabnya orang tidak gampang-gampang berbuat dosa atau merugikan sesama, makanya ada pengadilan, itu baik. Tetapi di Roma dikatakan, jika itu tergantung pada kita, ya apa yang bisa kita lakukan? Ampuni. Seharusnya kita bisa menuntut, kita tidak perlu menuntut. Cincai. Orang bisa cincai itu lebih enak Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan melanjutkan mengajar bagaimana bersikap dalam jemaat dengan memberikan ilustrasi tentang kerajaan sorga. Di mana sang raja melakukan perhitungan hutang dengan budak-budaknya, dengan hamba-hambanya. Ya, jadi hamba budak itu artinya sama sebetulnya, dolos. Memang budak ini belum tentu pekerja kasar, ya. Belum tentu pekerja kasar. Seperti Yusuf di Mesir dulu budak, hambanya Potifar. Tapi kan dia tidak pekerja kasar, dia dipercaya ngurus rumah tangga, itu ya. Jadi beda-beda. Di dalam kisah ini Tuhan sebagai raja mengampuni seorang budak yang berhutang 10.000 talenta. Serta membebaskan dari kewajibannya karena nggak mampu bayar. Sebetulnya raja itu kan dirugikan. Tetapi kalau itu tergantung raja, karena raja yang punya duit, maka raja bisa memberikan pengampunan. Wis gak usah bayar. Ku hapuskan hutangmu. Gitu ya. Namun budak yang mendapatkan anugerah ini tidak mau mengampuni rekannya sesama budak yang cuman berhutang 100 dinar. Serta menuntut hukuman dijatuhkan kepada rekannya tersebut. Raja memberikan pengampunan terhadap budaknya yang punya hutang 10.000 talenta. Tapi budak yang mendapatkan anugerah ini tidak mau mengampuni sesama budak yang cuma punya hutang 100. Bagaimana kita Bapak Ibu? Bisakah kita mengampuni sesama kita? Sesama jemaat, sesama tetangga, sesama siapapun? Seharusnya kita bisa mengampuni. Kalau kita mengingat besarnya kasih Tuhan mengampuni kita,
Kalau kita memandang kasih Tuhan yang telah mengampuni banyaknya dosa kita, seharusnya kita tidak ada masalah mengampuni orang lain. Bisa. Bisa. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ada orang tidak bisa mengampuni, itu orang yang merasa sudah suci sebetulnya. Jika ada orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya, saudaranya, temannya, itu sebetulnya orang sombong. Orang yang merasa sudah benar. Orang yang merasa tidak pernah mendapatkan pengampunan. Orang yang bisa mengampuni pasti orang yang bisa bersyukur karena dia telah diampuni. Orang yang bisa mengampuni seseorang dari kesalahan berarti dia tahu bagaimana dulu dia berbuat salah dan lepas dari hukuman. Kan banyak orang Kristen, aku tidak bisa ngampuni orang itu. Loh, kenapa tidak bisa? Cuma ngampuni kok tidak bisa? Kamu diampuni nggak sama Tuhan? Lah kalau kamu diampuni sama Tuhan, maksud ngampuni orang lain nggak bisa? Dan itu yang berlaku Bapak Ibu. Dikatakan, maka marahlah raja mendengar hal itu dan menghukum budak yang tidak mau mengampuni sesamanya. Kamu sudah tak ampuni 10.000 talenta, mau ngampuni orang 100 dinar aja tidak mau. Kita sudah diampuni, ya. Bapak Ibu, kita sudah diampuni oleh Allah melalui Yesus anaknya. Kenapa kita tidak bisa mengampuni orang lain yang bersalah pada kita? Kenapa masih cemot-cemot, gak enak hati, gergeten? Bapak Ibu, ini tentang bagaimana kita bersikap terhadap sesama akan Tuhan perlakukan sama terhadap kita. Ya, saya ulangi. Ini tentang bagaimana kita bersikap terhadap sesama akan Tuhan perlakukan sama terhadap kita. Apa yang kita lakukan terhadap saudara kita, sesama kita, akan Tuhan perlakukan sama terhadap kita. Kalau kita tidak mau ngampuni sesama kita, ya Tuhan tidak akan ampuni kita. Meskipun kita telah terima anugerah. Betul? Kan kisahnya seperti itu. Jadi jangan, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir anugerah itu tidak bisa ditolak atau tidak bisa gagal. Ini contohnya kan gagal. Ada seorang hamba dapat 10 talenta, ada seorang hamba punya hutang 10.000 talenta, tidak bisa bayar, dihapuskan. Ini kan anugerah. Tetapi gara-gara dia tidak mengampuni saudaranya yang punya hutang 100, dia dihukum oleh raja itu. Betul? Maka bisa dikatakan anugerah yang telah dia terima, bagaimana? Batal, gagal. Bapak Ibu, kita sudah dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memperlakukan sesama kita seperti Tuhan inginkan, anugerah yang kita terima ini bisa batal loh, bisa gagal. Dalam hal ini Bapak Ibu, anugerah bisa batal karena sikap kita yang tidak memberi pengampunan kepada sesama. Allah akan melihat, Tuhan Yesus akan melihat. Bagaimana memperlakukan sesamamu, begitulah kamu akan diperlakukan besok. Hukum yang kamu pakai akan diukurkan padamu kelak. Begitu. Bapak Ibu, hutang di bacaan tersebut bisa dipahami sebagai dosa kan? Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Berarti kita memiliki Tuhan, ya. Sekali saya ulangi, hutang di bacaan tersebut bisa dipahami sebagai dosa. Dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kalau kita diampuni Tuhan, berarti kita dimiliki Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan tidak menuntut hukuman atas kita. Kamu punya dosa, kamu punya hutang, tak tebus.
berarti kita miliknya. Ya. Kalau kita miliknya, berarti kita tidak dihukum. Karena kita mendapatkan anugerah. Gitu ya. Sudah selayaknya kita juga mengampuni orang lain dan tidak menuntut hukuman bagi mereka. Sebetulnya begitu. Jangan sedih jika orang lain yang pernah menyakiti hati kita, hidupnya baik-baik saja. Jangan merasa, oh kamu sudah buat salah sama aku, ya kamu harus menderita. Oh jangan. Tuhan akan marah Bapak Ibu. Kamu udah tak ampuni, kok kepada sesamamu kamu tidak mau mengampuni. Kok masih mengejar kesalahannya. Sudah selayaknya Bapak Ibu, kita tidak menuntut hukuman atas mereka yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, kelihatannya apa yang saya jelaskan ini sepele. Tetapi sebetulnya tidak sepele Bapak Ibu. Khususnya bagi orang-orang perfeksionis. Dulu saya perfeksionis, dulu. Semakin mengerti kebenaran, saya semakin tinggalkan perfeksionis saya. Kenapa? Karena begitu saya melihat sekitar saya tidak perfeksionis, saya kudu marah, saya kebelet marah. Contoh rumah saya atur begini. Lalu istri atau anak bertingkah atau berpola tidak seperti yang saya harapkan, sehingga rumah itu tidak seperti yang saya harapkan. Orang perfeksionis itu jengkel. Kok kayak begini? Jengkel, ngamuk. Bapak Ibu, kelihatannya bukan masalah, tapi itu masalah loh. Kenapa kamu harus marah untuk hal-hal yang tidak membawa kebinasaan? Hanya karena saya kepinginnya begini, ya. Nah, cangkir ini tak taruh depan gini, kelihatan namanya. Lalu anak saya ngaturnya begini. Itu kan orang perfeksionis kan? Ini geger loh Bapak Ibu, kegi loh. Bener enggak? Kenapa sih nggak bisa cincai? Betul enggak? Apalagi sampai marah besar. Kan kita sendiri yang konyol. Ada orang yang kita bisa nasihati berubah. Tapi banyak juga yang kita nasihati tidak berubah. Saya sebagai orang perfeksionis jengkel loh. Ini orang kok tidak bisa dikasih tahu ya. Kita marah. Kita pakai caci maki. Loh, malah dia sakit hati. Bapak Ibu, orang perfeksionis seperti ini, yang tidak bisa melihat kelemahan orang lain, akan dituntut Tuhan dengan cara yang sama. Saya pernah berpikir seperti itu. Pada saat saya menuntut seseorang untuk harusnya begini, harusnya begitu. Lalu saya mikir, kalau Tuhan berpikir yang sama seperti kamu gimana kira-kira? Kalau Tuhan berpikir kamu ini harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu. Lalu Tuhan nyemprot marah-marah. Enak enggak kira-kira? Halo Bapak Ibu. Memberi pengampunan itu bukan masalah sakit hati, tak ampuni, lego. Bukan. Tetapi kita belajar tidak menuntut orang lain memakai baju yang kita pakai. Bahkan seandainya pun kita punya kebenaran, kita tidak bisa memaksakan kebenaran itu pada orang lain. Diskusi saja, sharing saja yang bagus, gak usah paksa-paksaan, gak usah saling menyesatkan.
Itu lebih bagus. Bahkan seandainya dia nggak mau terima, itu kan urusannya dia sama Tuhan. Lah kenapa kamu yang sewot, kenapa kita yang harus marah? Kadang-kadang kita terpancing Bapak Ibu. Terpancing. Kita ngajarkan, ayo jangan pelit, ayo jangan pelit. Masih pelit. Kadang-kadang kan kita jengkel. Ini orang bisa dikasih tahu enggak? Betul enggak? Kok kelihatannya enggak berubah ya? Khotbah banyak. Khotbah sudah bolak-balik mengingatkan jangan pelit, jangan pelit. Kok masih pelit ya? Bapak Ibu, kalau kita punya jiwa perfeksionis lalu menuntut, itu bahaya. Bahaya. Bagaimana kalau kita nuntut, bagaimana kalau Tuhan nuntut kita juga saanyet berubah gitu. Bingung juga kan? Betul enggak? Makanya ada proses. Tuhan ngasih kita waktu, umur untuk berubah. Kita juga harus bisa memberi waktu rekan kita, saudara kita, siapapun yang kita nasihati berubah. Jangan pakai jengkel, jangan pakai nuntut, jangan pakai sakit hati. Merubah itu bukan hal mudah. Ini cerita saja. Dulu BK itu pelit loh. Bukan malu-maluin kamu ya, kayak ini cerita saja. Masalahnya sekarang sudah enggak. Dulu dia tuh pelit. Ya, BK tuh dulu pelit. Sampai mamanya tak kasih ayat. Ini loh, suruh baca ini ayat ini. Orang kikir masuk neraka. Gituin. Itu SD Bapak Ibu, pelit memang. Tapi seiring waktu setelah dia kuliah, setelah dia bekerja, enggak sudah. Dia mulai bisa neraktir mamanya, neraktir papanya, neraktir adik-adiknya, neraktir Yemi, neraktir. Dia banyak keluar, dia masih persembahan segala macam. Perlu waktu orang berubah. Kalau dulu saya ngotot, kamu tuh enggak berubah-berubah, saya marah, saya menuntut dia. Mana kasihnya? Kasih itu panjang sabar kan? Kasih itu kan tidak memaksakan baju kita pada mereka. Mereka punya pergumulan yang harus kita, dalam tanda kurung ya, toleransi. Sudah, biarin. Bapak Ibu, jemaat adalah komunitas yang dididik Allah. Ya, jemaat adalah komunitas yang dididik Tuhan, memilih sikap hati yang sama dengan Tuhan, pikiran dan perasaannya. Mengubah dosa turunan, mengubah kebiasaan dosa, itu tidak mudah, perlu waktu. Saya sebagai pendeta pun dituntut panjang sabar. Tidak boleh sekali dua kali khotbah lalu menuntut perubahan jemaat, tidak bisa. Di situ saya belajar. Seringkali hati ini bicara. Yang penting kamu bicara, Fit. Kamu juru bicara Tuhan. Tuhan cuma pinjem mulutmu. Gak usah pakai emosimu. Jemaat nurut, gak nurut, berubah, gak berubah, itu urusan mereka. Yang penting kamu suarakan firman Tuhan. Karena perubahan seseorang itu kehendak bebas. Tidak ada seseorang bisa berubah tanpa kehendak bebas. Tidak ada seseorang bisa berubah dengan dipaksa. Seseorang bisa berubah jika sudah memiliki kesadaran dan pengertian. Ampuni. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu saya khotbah ini hanya untuk Anda. Ini untuk diri saya juga, untuk saya belajar mengampuni, belajar bersabar. Bapak Ibu, seperti kita telah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan, demikianlah kita harus mengampuni sesama kita. Kalau saya tidak bisa mengampuni seseorang, Bapak Ibu,
hari-hari ini juga saya sering tonjokan sama orang, pasti itu. Tetapi saya belajar mengampuni. Ya. Seperti dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul ya? Hal ini juga diajarkan Tuhan kepada kita dalam ilustrasi raja itu. Raja itu berkata, bukankah engkau harus mengampuni? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Betul? Berarti ini dua kalimat yang sama loh. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat kedua, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Halo? Dua kalimat dengan tekanan, dengan makna dan tekanan yang sama. Dalam kalimat ini jelas Tuhan ingin kita bisa mengampuni, mengasihani, jika ingin diampuni dan dikasihani. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari golden rule-nya Tuhan. Halo. Dalam tradisi Yahudi itu ada golden rule. Ya, Rabbi Hillel mengajarkan, apa yang tidak kamu sukai, jangan kamu lakukan hal itu terhadap sesamamu. Itulah isi hukum Taurat. Ya, kalimat negatif ini. Apa yang tidak kamu sukai, jangan lakukan hal itu terhadap sesamamu. Tapi Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki, yang kamu sukai supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika Anda suka diampuni, maka Anda harus mengampuni orang. Jika kita suka disenangkan sama orang, maka kita harus menyenangkan orang. Jika kita suka dimong, maka kita harus ngemong orang. Halo, kan begitu cara baca ayat-ayat ini. Kalau kita ingin dimengerti, ya mengertilah orang lain. Jangan menangi dewe. Ideku, keputusanku harus didengar. Tapi kita nggak mau mendengar keputusan orang lain, ide orang lain. Itu kan konyol. Tuhan nggak pernah ngajarin itu. Kalau kita ingin Tuhan mengampuni kita, ya kita harus mengampuni orang lain. Ya kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, ya jangan berharap Tuhan mengampuni kita. Karepe dewe itu namanya. Nah Tuhan nggak mau orang-orang karepe dewe begini. Kamu ingin diberi, berilah kepada orang lain. Kamu suka dikasih baju, kamu suka dikasih apapun, uang gitu ya. Berilah kepada orang lain, jangan terima-terima terus. Jika kita ingin diampuni, maka ampunilah siapapun yang melukai kita. Tuhan menekankan sebuah sikap aktif. Ya, Tuhan menekankan sebuah sikap aktif untuk memberi yang terbaik. Bukan sekedar pasif. Kalau Hillel itu kesan kalimatnya kita pasif. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajarkan itu aktif. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Ini bentuk aktif. Tuhan ingin orang Kristen aktif mengasihi orang lain. Jadi jangan menunggu. Kalau Hillel, kalau kamu nggak mau dipentung, jangan mentung orang lain. Kan gitu. Itu pasif dan kesannya negatif. Tapi kalau Yesus mengajarkan sesuatu yang aktif dan positif. Kalau kamu ingin mendapat kemurahan, kamu harus memberikan kemurahan pada orang lain. Sesuatu yang aktif. Tuhan ingin kita aktif menjadi berkat bagi orang lain. Itu maksudnya. Bukan cuek-cuekan, diem-dieman.
Merespon yang baik dan benar itu harus. Tetapi sebagai komunitas, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus proaktif menjadi terang dengan mengasihi sesama. Memberi seperti Allah yang telah lebih dahulu memberi. Manusia banyak memberontak terhadap kehendak Allah. Allah tetap memberi yang terbaik. Allah tetap memberi matahari, Allah tetap memberi hujan. Demikianlah Tuhan menuntut kita. Bagaimana orang lain bersikap negatif pada kita, tetaplah memberi hal-hal positif bagi mereka. Bapak Ibu, tujuan adanya jemaat adalah wadah untuk belajar, saling mengasihi dan memberi, baik bagi sesama jemaat, ya baik bagi sesama, gitu ya. Jemaat adalah kelas untuk membentuk kedewasaan atau kesempurnaan, seperti sikap hati Tuhan. Bukan malah jadi ajang menuntut sesama untuk sesuai keinginan kita. Banyak di gereja-gereja saling menuntut. Wah, dia enggak ngasih persembahan, aku yang enggak ngasih. Duh, itu kan saling menuntut. Ya gereja kayak gitu akhirnya ya mati Bapak Ibu. Karena sesama jemaat saling menuntut. Wah, proyek itu. Misalnya gereja ada proyek. Sebagian enggak mau memberi. Karena memang mungkin kondisi keuangan lagi sulit. Tetapi yang punya duit tidak mau memberi juga karena yang sebagian tidak mau memberi. Ini kan konyol. Harusnya tidak bisa seperti itu. Masing-masing orang punya tanggung jawab dan kewajiban sendiri. Masing-masing jemaat dibentuk kedewasaan atau kesempurnaannya secara pribadi. Gak boleh saling menuntut. Enak itu. Melok ke gereja, merasakan AC-nya, tapi gak pernah persembahan. Ada kan orang-orang yang gak suka kayak gitu. Lu sebetulnya gak perlu. Kamu punya duit, kamu merasa mendapatkan suasana yang baik, kondisi yang nyaman, ya kamu memberi. Jangan menuntut orang lain memberi. Kedewasaan kita kan berbeda Bapak Ibu. Masuk kalah sama orang dunia, sing waras ngalah, kan gitu. Halo. Jangan menuntut orang lain dengan kedewasaannya yang masih kanak-kanak itu, yang masih belum punya kedewasaan. Kalau kita punya pengertian sudah dewasa, ya lakukan, gak usah menuntut anak kecil itu untuk dewasa. Kita sendiri yang harus dewasa. Dalam hati kita hendaknya cukup berpikir, apa yang bisa lakukan untuk sesamaku? Ya Bapak Ibu, kita cukup berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk sesamaku. Dan tidak perlu berpikir mereka seharusnya begini atau begitu. Jika tidak demikian mereka merugikan atau mengecewakan aku. Saling nuntut. Ampuni saja. Ampuni mereka yang tidak bisa berbuat seperti kita berbuat. Dan kita yang bisa berbuat yang lebih baik, lakukan saja. Tanpa harus nuntut mereka. Halo, ngerti tidak maksudnya? Ini cara berpikir mau dewasa. Dengan memiliki pola pikir ini, maka kita tidak akan dengan mudah menghakimi sesama kita. Atau menuntut maaf. Bahkan menuntut hukuman bagi orang lain. Enggak perlu. Dia yang salah kok Pak, ya dia yang harus minta maaf. Enggak perlu begitu kan. Ampuni saja. Bapak Ibu, anugerah yang limpah kita terima menuntut kita memiliki kasih kepada sesama dengan limpah pula. Kalau kita mendapatkan pengampunan yang limpah karena kita orang berdosa, ya berikan pengampunan pada orang lain dengan limpah juga. Sebagai orang yang mau benar di mata Allah,
kita selalu seharusnya menuntut diri sendiri, membentuk diri sendiri untuk bersikap aktif, mau sempurna seperti yang Bapak inginkan. Jangan nuntut orang lain mengampuni, kita yang harus mengampuni. Jangan nuntut orang lain untuk minta maaf, kita yang harus memberikan maaf. Ini bisa dipakai untuk hal lain ya. Seperti tadi saya ngomong tentang memberi. Jangan menuntut orang lain memberi, kita dulu yang memberi. Kenapa kita harus dulu memberi? Karena kita sudah diberi banyak sama Tuhan. Kita sudah diberi limpah sama Tuhan. Jangan nuntut orang lain memberi. Kamu yang memberi, kita yang memberi. Orang pelit biasanya orang yang tidak merasakan kasih setia Tuhan. Orang pelit biasanya orang yang tidak bisa menghayati pemberian Tuhan bagi dirinya. Itu orang pelit. Orang yang tidak bisa mengampuni itu orang yang biasanya tidak bisa merasakan pengampunan Tuhan bagi dirinya. Mungkin dirinya merasa sudah paling baik. Tidak perlu diampuni Tuhan, sehingga dia tidak bisa mengampuni orang lain. Ada orang kayak begitu. Aku lupa gak duwe salah. Loh, kan ada orang-orang ngomong seperti itu. Aku lupa gak punya salah. Ya cuek aja. Loh, kok begitu? Mungkin dalam hal ini kamu tidak punya salah. Dalam hal lain, salahnya banyak. Kok masih tidak kerasa? Gitu loh. Bapak Ibu, ayo kita belajar mengampuni. Karena kita sudah lebih dulu diampuni. Ayo kita belajar memberi anugerah, memberi kasih karunia kepada sesama kita. Karena kita terlebih dahulu diberi kasih karunia oleh Allah. Ingat loh, keselamatan kita itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena Tuhan. Kita ini kan cuma merespon. Maka belajarlah merespon dengan benar. Dengan memberi kemurahan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu.